Kemudian ada juga akibat fly rock, ya fly rock batu terbang, gitu ya. Ya ukurannya itu sebesar kelereng, tapi kalau kena kendaraan ini bisa mengalami kerugian. Ya. Proses penerbitan kartu izin ledakan juga ini seperti diagram ini, ya. Misalnya ini surat permohonan penerbitan KIM baru, ya, atau surat permohonan penerbitan KIM perpanjangan, ya. Jadi dua-duanya harus mengevaluasi kelengkapan permohonan KIM, ya. Kalau misalnya dia penerbitan perpanjangan, ya, KIM lama disertakan, dilampirkan, kemudian ada sertifikat kompetensi jurudak yang tidak lebih dari 6 bulan masa berlakunya. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, ya, dari tanggal dikeluarkan sertifikat, maka dia harus melakukan refreshing. Jadi harus lulus refresh lagi, ya, baru bisa diurus KIM-nya. Kemudian KIM yang telah lewat masa berlaku lebih dari 1 tahun, maka harus mengikuti penyegaran. Ya, sama refreshing lagi. Kalau yang KIM-nya sudah mati nih 1 tahun, dia mau ngurus lagi, maka harus melakukan refresh lagi, ya, diuji ulang lagi. Nah, kemudian kalau sudah lengkap, maka dibuatkan KIM dan disahkan KIM-nya, keluarlah kartu ini. Baik, nah itu terkait dengan peraturan, ya. Ya, berikutnya kita ke keselamatan peledakan. Nah, jadi sebelum itu kita lihat dulu, ya, ini tahun 2017 ini banyak sekali kecelakaan bukan banyak, ya, ada beberapa kecelakaan yang di peledakan, ya. Terutama ini fatality. Fatality itu menimpa seorang juru ledaknya, ya, meninggal, ya, di dalam dia sedang berlindung di dalam shelter, itu rumah untuk berlindung, tapi kemudian ada batu yang besar, ya, seukuran 70 kali 100 kali 40 cm menimpa shelter dan shelternya hancur. Shelter yang terbuat dari baja hancur, apalagi orang gitu, ya, di dalamnya. Nah, dari hasil investigasi ternyata penyebab kecelakaannya ini penempatan shelter pada lingkar radius area tidak aman. Kemudian SOP peledakan tidak dijalankan dengan baik, benar, pengawasan kurang memadai, pengecekan hanya bersifat random acak. Nah, ini jadi bahaya yang ada di lapangan ini seperti itu. Kemudian ada juga ini fatality ketika dia melakukan pengecekan pasca peledakan. Jadi setelah di blasting itu kan harus diperiksa, ya, dipastikan peledakan ini aman atau tidak. Ya, artinya meledak semua atau tidak. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan, seorang juru ledak itu menginjak tumpukan batuan yang ternyata di bawahnya itu ada rongga, ya, sehingga dia masuk terperosok ke dalam, yang di dalam rongga itu masih terdapat gas-gas beracun hasil peledak. Kemudian ada juga akibat fly rock, ya, fly rock batu terbang, gitu, ya. Ya, ukurannya itu sebesar kelereng, tapi kalau kena kendaraan ini bisa mengalami kerugian, ya, property damage, ya, kerusakan. Nah, ini disebabkan oleh pengeboran lubang ledak yang tidak memadai untuk peledakan sekunder. Jadi ada peledakan sekunder atau peledakan boulder, ya, tapi dilakukan dengan teknik yang tidak benar, yang tidak tepat. Bahkan SOP-nya juga belum ada waktu itu. Nah, makanya terjadilah hal ini, ya. Jadi permasalahan bahan peledak dan kegiatan peledakan itu kalau dianalisa, ya, ini meliputi ini. Ada penyimpanan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur, ini penyimpanan di gudang. Pengangkutan bahan peledak yang tidak sesuai. Ada pencatatan penggunaan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur. Tidak berfungsinya fasilitas keselamatan. Terjadinya misfire. Nah, ini misfire sering nih pada kegiatan peledakan. Atau peledakan dini, premature blasting atau flying rock yang tadi.
atau fragmentasi hasil ledakan yang buruk. Nah, ini jadi beberapa permasalahan yang sering terjadi di peledakan di ini akhir tahun 2019 kemarin nih kalau nggak salah ini. Untuk mencapai peledakan yang aman itu, ya supaya hal-hal yang tadi tidak terjadi, harusnya melakukan sinergi kontrol. Ya, sinergi kontrol antara siapa? Antara pemerintah ya dan pemangku kepentingan stakeholder. Ya, di sini pemerintah di sini yang mempunyai otoritas untuk mengawasi dan membina ya, mengontrol. Jadi dia membuat regulasi dan pedoman terkait bahan peledak dan kegiatan peledakan. Kemudian stakeholder yang pengguna peledakan ya, pemangku kepentingan, dia harus melaporkan kegiatan peledakan, kejadian berbahaya dan kecelakaan untuk kemudian dilakukan perbaikan. Kemudian di samping itu juga lakukan pemantauan. Ya, pekerjaan peledakan selalu dipantau, potensi risiko yang muncul segera dikendalikan. Ya, ini jadi setiap melakukan peledakan ini harus diidentifikasi, ya, diidentifikasi risikonya, identifikasi potensi bahayanya, nah, dan harus dipantau. Kemudian juga wajib mengikuti atau memenuhi kompetensi, standar kompetensi, baik itu pekerjanya ya maupun standar dari peralatannya. Kemudian, nah ini peralatan ya, ini peralatan standarnya. Kemudian juga prosedur. Nah, perusahaan ini mengidentifikasi bahaya, membuat standar dan prosedur kerja yang aman serta produktif. Nah, jadi kalau misalnya ini bersinergi, ya, maka pergerakan yang aman, ya, kegiatan peledakan yang aman itu insya Allah akan tercapai. Ini seperti kita ketahui bahwa sekitar 80% sampai 85% itu sekarang kegiatan penambangan menggunakan bahan peledak. Ya, jadi memang kalau dihitung cost-nya, kalau menggunakan bahan peledak itu jauh lebih murah, ekonomis ya dibanding konvensional tanpa menggunakan bahan peledak. Jadi pertanyaan, mengapa harus drill and blast, ya, pengeboran dan peledakan? Jadi peledakan itu dilakukan mulai dari batuan yang relatif lemah gitu, sampai yang keras sekarang. Jadi di mana peledakan itu merupakan langkah pertama dalam proses pemberaian dan pemisahan batuan, sehingga memiliki pengaruh ke efektivitas dan efisiensinya proses-proses tambang selanjutnya. Nah, ini kemudian kenapa kemudian menjadikan cost-nya itu menjadi lebih ekonomis. Metode pembayaran batuan dalam jumlah besar yang paling efektif secara biaya jika dilakukan dengan benar. Nah, di Kepmen 1837 juga diatur, ini ada matriks metode pemberaian PS karakteristik batuan. Jadi di sana dicantumkan ya, pekerjaan peledakan itu bisa dilakukan pada uniaxial compressive strength ya, batuan yang memiliki UCS sebesar di atas 40 atau geological strength index-nya itu di atas 70, atau kecepatan seismik massa batuannya yang lebih dari 1650. Jadi kalau dilihat ini masuk kategori jenis batuan kuat, hot rock ground reactivity, geometri dan dimensi pemboran, fragmentasi. Nah, kalau misalnya yang nilainya kurang lebih 1,5 sampai 40 ya, ini di ripping ya, kegiatannya cuma di ripping, atau lebih kecil dari 1,5 misalnya, ini cukup dengan free digging ya. Nah, jenis batuannya ini ya karena memang soil, pasir gitu ya. Ini kan batuan-batuan sangat lemah gitu ya. Tidak keras. Kemudian tidak ada dampak lingkungan dan juga biaya yang efisien harus tercapai gitu ya.
Jadi jangan cuma mengejar produksi saja gitu ya, tapi keselamatan tidak dihiraukan, dampak lingkungannya tidak dihiraukan. Nah ini kalau begitu target peledakan tidak akan ada rugi gitu ya. Jadi produksi tercapai tapi ada misalnya kecelakaan. Nah tentu efek dari kecelakaan itu bisa menimbulkan kerugian, bahkan terhentinya produksi malah gitu ya. Atau misalnya terlalu mengejar keselamatan saja, produksinya kecil gitu. Nah itu juga jangan sampai begitu gitu ya. Jadi harus semua seimbang, harus tercapai. Dari masa batuan yang kita tahu ada sifat fisik dan mekanis ya, juga ada struktur batuan di sana. Tentu dijadikan juga ini ada sebagai pertimbangan adalah biaya ya, kemudian geometri peledakannya ya, peralatannya juga peraturan ya, dijadikan. Nah untuk mengontrol massa batuan yang memiliki sifat fisik dan mekanis yang berbeda dan struktur batuan yang berbeda misalnya, ini dikontrol dengan blast design atau desain peledakan. Desain peledakan itu bisa eksplosif type-nya, jenis eksplosifnya, geometrinya gitu ya, waktu tundanya gitu ya, dan pola peledakan seperti apa. Nah kalau kita bisa melaksanakan ini, bisa mengontrol ini dengan baik, maka hasil peledakan ini akan tercapai, safety-nya tercapai, fragmentasi tercapai, mark pile-nya juga baik gitu ya, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini ada proses perencanaan dan implementasi peledakan. Jadi mulai dari kegiatan atau prosesnya ya, dari mulai perencanaan, blast planning, kemudian persiapan lokasi pengeboran, kemudian kegiatan pengeborannya, terus charging pengisian bahan peledak, kemudian firingnya ya, dan blast analisisnya, itu semua ada tahapan atau ada uraian pekerjaannya masing-masing. Ya misalnya di blast design ada determine limit of proposed location ya, lokasinya, dan juga sampai dibuat blast design-nya ya. Kemudian drill pad preparation ya, mulai dari survei area, kemudian schedule pad preparation, persiapan penjadwalan untuk bor ya, lokasi bornya ya, kemudian persiapan preparation lokasi bornya, kemudian inspect drill padnya ya, memeriksa lokasi pengeborannya gitu. Kemudian di dalam proses drilling sendiri juga ada kegiatan-kegiatan lainnya sampai kepada blast analisisnya, ini ada kegiatan. Nah ini perencanaan dan implementasi di peledakan. Jadi ini sedikit terminologi desain peledakan yang mungkin ini juga sudah dapat di kuliah. Nanti mungkin detailnya juga ada di hari kedua besok ya, di siang hari mungkin persiapan peledakan terkait dengan desain peledakan, pola peledakan. Ya ada burden di sini ya, jarak antar baris ya, antar row, ini baris ya, row pertama, row kedua, row ketiga, kemudian ada spasi ya, kemudian ada ini kedalaman lubang, ada tinggi jenjang, bench height ya, dan sebagainya. Ini mempengaruhi nanti dengan kebutuhan bahan peledaknya ya, kebutuhan bahan peledak sampai kepada PF, powder factor ya, powder factor. Jadi powder factor itu kan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah bahan peledak yang dibutuhkan untuk menghancurkan batuan 1 meter kubik batuan. Kalau kita lihat tadi di tahap persiapan lokasi ya, ini juga harus dipastikan bahwa lokasi itu memang bersih gitu ya, dari batuan hasil peledakan sebelumnya gitu ya. Ini seperti dilihat di gambar ini kan bersih ya, rapi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, juga persiapan lubang ledak ya. Nah, jadi ada metode-metode untuk membuat pola lubang pola pengeboran
Ada metode segitiga seperti ini dibuat pakai tali ya, segitiga seperti ini. Kemudian juga memang ada yang pakai survei GPS manual gitu ya. Ini sebelum dibor ya, persiapan lubang itu sebelum dibor ditandai dengan cara-cara seperti ini. Jadi kalau dilihat bahwa pengeboran itu awal dari hasil peledakan yang baik gitu ya. Jadi kalau pengeborannya sudah tidak baik ya, persiapannya sudah tidak sesuai dengan desain misalnya, maka hasil peledakannya juga tidak akan tercapai. Seperti yang digambar ini kan, kalau dilihat memang seperti lurus gitu ya, lurus rapi, tapi kalau dilihat lebih detail, ini ditarik garis, ternyata ada beberapa lubang yang tidak sesuai. Nah seperti ini tidak pas gitu ya. Ya ini ada yang tidak segaris gitu ya, dan sebagainya. Nah ini termasuk yang persiapan yang kurang baik seperti ini. Nah, harusnya dihindari seperti hal ini. Makanya titik pengeboran itu harus betul ya. Kalau sekarang sudah dilengkapi ya pengeboran itu dengan GPS, jadi keakuratannya juga sudah tinggi gitu ya. Maka kalau misalnya persiapan yang baik ya, seperti itu, maka akan tercapai pengeboran yang baik juga gitu ya. Pengeboran yang baik maka diperoleh nanti lubang ledak yang berkualitas. Lubang ledak berkualitas, nah ini mengantarkan kepada hasil ledakan yang baik. Jadi ada pola bujur sangkar, ada persegi panjang, dan kalau sekarang itu pasti dengan zigzag ya, zigzag ya, tidak lagi gini searah ya. Yang ini sudah ditinggalkan jarang. Nah, ya, rata-rata sudah zigzag. Desain peledakan jenjang dan terowongan ini untuk di underground ya. Ini di surface taman terbuka. Kalau kita lihat ini ya tinggi. Nah ini kedalaman lubang, tinggi jenjang ya. Ini burden ya, ada spasi antar lubang ini. Ini untuk yang di underground juga punya pola-pola peledakan yang berbeda dengan di open pit ya. Ada namanya, ada burn cut, ada pyramid cut, ada weight cut dan sebagainya. Untuk geometri peledakan jenjang ini banyak metode ya. Ada metode RLAS, ada Konya ya, sudah didapat di kuliah. Juga ada metode empiris trial and error. Nah metode empiris ini sesungguhnya diambil dari metode RLAS dan Konya juga gitu. Kemudian dibuatkan suatu formula, jadilah formula rule of thumb geometri peledakan jenjang Konya ya. Jadi penentuan pola itu berdasarkan burdennya dulu ya. Burdennya itu berapa, dicari dengan rumus ini 3,15 kali diameter eksplosif dikali akar pangkat 3 spesifik gravity eksplosif dibagi densitas rock atau batuan. Nah tentu untuk menentukan burden ini kita harus tahu dulu ini berapa spesifik gravity eksplosif dan batuannya. Kemudian berikutnya ditentukan H-nya itu dari B yang sudah diketahui ya. Kemudian sampai STEMI-nya juga subdrillnya. Nah ada faktor koreksi di sini ya, B terkoreksi dengan rumus yang ini. Nah kemudian juga ada stiffness ratio. Stiffness ratio itu perbandingan antara tinggi jenjang dan burden. Jenjang dan burden. Ini di 1827 juga ada. Jadi nomornya ini dari Konya diambil. Jadi kalau perbandingan H dan B-nya itu satu, itu buruk ya. Artinya H dan B itu sama panjangnya. Kalau H-nya misalnya B-nya 4 meter, maka tinggi jenjangnya juga 4 meter. Nah ini yang terjadi kalau diambil pola seperti ini, maka ini ya, komentarnya nih banyak muncul backbreak bagian tuh, dan jangan jangan dilakukan karena fragmentasinya akan buruk, ledakannya besar, spektrum terbangnya banyak, dan getaran tanahnya juga besar. Nah kalau di sini kita lihat yang baik itu nomor 3 atau 4 ya. Tapi lebih dari 4 maka ini tidak akan menambah keuntungan kan?
Nah, ini geometri peledakan yang empiris. Nah, biasanya teman-teman yang mengikuti juru ledak itu dia diberikan rumus yang empiris ini, dipelajari yang empiris. Ya, untuk kemudian sampai menghitung powder faktornya. Ya. H-nya itu, nah kalau ini range apa kisaran, artinya untuk menentukan H itu dihitung dari 60 kali D-nya itu diameter lubang. D diameter lubang. Jadi 60 sampai, bukan minus ya, tapi sampai. Bisa dari range 60 sampai 140. Nah, diambil berapa di sini? Atau mau diambil dari 60-nya boleh, atau nilai paling atasnya boleh. Nanti sampai kemudian dihitung semuanya, nah diperoleh PF-nya, diketahui PF-nya. Nah, kalau misalkan setelah diketahui geometrinya dan dihitung PF-nya, itu PF-nya itu masih besar, misalnya masih 0,4 misalnya, nah kita bisa rubah-rubah lagi geometri yang lainnya ya dengan cara menurunkan atau menambahkan. Ya. Kemudian ini ada kaidah explosive trend pada peledakan. Jadi satu peledakan itu punya runtutan kejadian. Ya. Jadi mulai dari pengisian primer ke dalam lubang itu, nah ini sudah siap tembak, itu lubang sudah siap tembak tadi, kemudian ini diisi bahan peledak utama, kemudian sampai ditutup stemming. Nah, maka runtutan atau explosive trend dari peledakan itu, pertama alat picu itu menghantarkan dulu ya stimulus ke dalam detonator. Nah, jadi tergantung stimulusnya ini. Kalau misalnya tadi detonator listrik, tentu arus listrik ya. Kalau tadi shock kejutan, gelombang kejut dan seterusnya. Nah, setelah itu diinisiasi penggalak awal ini menginisiasi bahan peledak, maka detonator yang tadi disebutkan ada cartridge atau dinamit itu atau booster. Nah, setelah detonator menginisiasi cartridge atau booster atau dinamitnya meledakkan, dan dinamit menginisiasi bahan peledak utama. Ya, bahan peledak utama itu adalah bahan peledak yang diisikan ke dalam lubang ini, yang bisa itu ANFO ya, bisa heavy ANFO, bisa bulk emulsion atau slurry eksplosif misalnya. Nah, tergantung ini mana yang dipakai. Nah, ini jenis bahan peledak utama namanya. Nah, kemudian ada faktor penentuan bahan peledak. Di dalam pemilihan bahan peledak tentu kita perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Misalnya kalau misalnya lubangnya berair gitu ya, banyak air, tentu pemilihan ANFO itu menjadi kurang tepat ya, bukan tidak tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ANFO tidak water resistant ya, tidak tahan terhadap air. Kalaupun misalnya tidak punya bahan peledak lain, cuma punya ANFO, harus menambahkan pekerjaan lagi, misalnya memasukkan ANFO ke dalam plastik liner ya, selubung plastik, supaya ANFO itu tidak terkena air. Tentu itu kan membutuhkan waktu gitu ya. Waktu itu nanti terkait dengan produktivitas atau kebutuhan energi. Perlu juga energi yang besar, misalnya untuk meledakkan batu yang masif, yang keras gitu ya, perlu dibutuhkan energi yang sangat besar gitu untuk meledakkan itu gitu ya. Jadi dibedakan ketika ingin meledakkan batu bara ya, tidak terlalu keras gitu ya dibandingkan batu andesit gitu ya. Itu energi yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Jadi energi yang besar itu tidak untuk menghancurkan batu bara gitu ya. Jadi untuk menghancurkan misalnya batuan-batuan yang keras, makanya dipilihlah bahan peledak yang sesuai energinya, kebutuhan energinya. Nah,
itu faktor penentuan. Kemudian geologi, rock type. Geologi juga berpengaruh ini. Retakan ya, banyak retakan, strukturnya itu dan sebagainya. Itu kan mudah sekali misalnya hancur gitu ya. Nah, tentu pengaruh geologi ini juga terkait langsung dengan bahan peledak yang akan digunakan. Kalau kita menemukan bahan batuan yang banyak rekahan, banyak tertaknya gitu ya, itu dengan energi yang sedikit saja itu bisa hancur misalnya begitu. Nah, makanya di sini geologi juga berpengaruh di dalam penentuan bahan peledak. Atau kebutuhan fragmentasi. Nah, pada hal-hal tertentu kita sangat memperhatikan fragmentasi. Misalnya pada peledakan biji emas atau tembaga, supaya fragmentasi ini tidak terlalu besar-besar ya, atau boulder-boulder. Tidak kita inginkan boulder-boulder, karena kalau misalkan terjadi boulder nanti tidak akan masuk ke mulut cluster ya, atau pada saat mau dimasukkan ke mulut cluster, kalau terjadi boulder ya harus dilakukan penghancuran lagi ya, rock breaker misalnya. Nah, itu kan membutuhkan nambah pekerjaan lagi. Nah, sehingga untuk menghindari hal seperti itu, maka diperlukan pengetahuan tentang bahan peledak ya. Mana bahan peledak yang misalnya memiliki strength yang tinggi gitu ya, cocok untuk menghancurkan batu yang keras gitu sehingga tidak terjadi boulder. Atau misalnya juga desain peledakan atau pola peledakan itu juga berpengaruh juga sebetulnya terhadap fragmentasi ini. Juga penentuan bahan peledak didasarkan mudah atau tidak diaplikasikan. Ya, misalnya pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya untuk peledakan khusus ya, itu membutuhkan bahan peledak yang khusus. Misalnya tadi yang Trusi 11. Kalau Trusi 11 itu kan perlu akurasi yang tinggi. Bayangkan kalau di setiap ini kalau ada SIM kemudian mau diledakkan, tentu ini kan pengisian bahan peledak juga ini menyesuaikan logbor ya, kondisi SIM itu bisa kita ketahui dari logbor. Nah, tentu ini ada cara-cara pengisiannya, misalnya ini diisi, yang ini tidak diisi, kemudian ini diisi, ini tidak diisi, dan ditutup begitu. Di samping itu juga bahan peledaknya khusus. Kadang-kadang dengan pengisiannya seperti ini, maka diperlukan waktu yang lama, sehingga nggak cukup. Misalnya hari ini diisi, hari ini juga ditembak. Gitu biasanya itu dilakukan slip blast, ledakan tidur. Nanti diledakannya besok atau 2 hari kemudian. Nah, tentu untuk melakukan pekerjaan seperti itu, peledakan seperti itu diperlukan bahan peledak yang khusus yang bisa dilakukan slip blast, ya, bisa disimpan beberapa hari di dalam tanah, seperti di dalam permukaan, gitu ya. Penentuan itu bisa dilihat dari mudah atau tidaknya pengaplikasiannya. Atau yang terakhir juga ini bisa dilihat dari ekonomis atau tidak. Ya, kalau misalnya bahan peledak itu terlalu mahal, ya misalnya elektronik gitu ya, sementara komoditasnya itu misalnya batuan andesit ya, harganya mungkin tidak jauh ya dengan batuan biji emas ya, tentu pemilihan bahan peledak juga akan berpengaruh gitu ya. Ya, kalau misalkan cuma meledakkan batu menggunakan elektronik, nah itu sangat tidak ekonomis gitu ya. Nah, biasanya kalau tambang-tambang quarry, tambang batu itu mereka supaya ekonomis memilih bahan peledak yang murah gitu ya. Misalnya pakai bahan peledak ANFO dan detonatornya juga detonator listrik misalnya. Nah, penentuan ini juga menjadi keekonomisan ya. Keekonomisan menjadi penentuan di dalam pemilihan bahan peledak. Nah, ini contoh komparasi bahan peledak.
ada ANFO itu punya densitas itu sekitar 0,82 sampai 0,85 ya. Kemudian ada IP ANFO itu campuran antara ANFO dan Emotion ya. Besok mungkin di pramukaan kita lihat ya, 1,15 dan seterusnya, ini punya densitas yang berbeda. Nah, biasanya semakin tinggi densitas maka semakin tinggi strength atau kekuatan dari daya ledak. Selain itu kita juga perlu timing, perlu delay tadi. Kenapa? Karena delay tadi seperti disampaikan di awal itu bisa mengontrol getaran peledakan. Kemudian ini di sini disebutkan juga kontrol terhadap energi yang dilepaskan pada saat peledakan. Membuat free phase untuk menghasilkan gelombang tarik ke batuan. Nah, ini vibration tadi getaran dan air blast control. Jadi dengan delay time, dengan timing bisa mengontrol ini. Kemudian kontrol terhadap tingkat confinement keterkungkungan gitu ya. Menyediakan ruang untuk batuan mengalami proses swelling, pengembangan. Jadi dengan delay ada proses jeda sehingga itu membuat atau memberikan proses pengembangan dulu terhadap batu yang akan diledakkan, sehingga memberikan efek untuk mengurangi kerusakan pada batuan. Bisa tercapai baik ya dengan melakukan delay time. Nah, ini yang kita harapkan gitu. Jadi hasil peledakan itu ya, hasil peledakan yang baik tentu akan berbanding lurus dengan hasil fragmentasi yang dihasilkan ya, fragmentasi batuan yang dihasilkan ya, juga berbanding lurus dengan proses penggali muatnya ya, easy untuk didik ya, juga mudah untuk diangkut gitu ya, gali dan mengangkut. Nah, jadi kalau pengoboran dan peledakan itu yang menghasilkan memberikan hasil yang optimum, maka tadi hambatan-hambatan pada proses selanjutnya itu akan dihindari, akan terhindar dari hambatan-hambatan di proses selanjutnya gitu. Jadi otomatis ya maintenance-nya juga menjadi lebih mudah, kemudian kerusakannya juga kecil ya. Kemudian di dalam proses grinding juga tidak terlalu bermasalah, juga di proses crushing juga tidak mengalami hambatan ya. Itu kalau hasil peledakannya baik ya, optimum. Kemudian ini ada sleep blast ya, terus rencana pelaksanaan tidur. Pelaksanaan tidur ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya. Artinya kalau orang mau melakukan sleep blast ini maka dia harus izin dulu. Jadi tidak boleh seenaknya gitu ya melakukan sleep blast ya. Jadi ada dua hal. Jadi sleep blast itu dilakukan karena memang perencanaan di awal sudah direncanakan. Ada juga sleep blast itu dilakukan karena suatu hal ya, jadi dilakukan karena dadakan. Kalau misalnya peledakan tidur itu direncanakan di awal, maka seorang perusahaan itu harus melakukan izin ya, pada saat melakukan RKAB nih ya, mempresentasikan mengajukan rencana peledakan tidur sleep blast ya. Kemudian itu dilampirkan dengan dokumen-dokumen ya, sehingga kemudian bisa keluar rencana sleep blast ya, peledakan tidur nih, rencana pelaksanaan peledakan tidur. Kenapa misalnya dilakukan rencana peledakan tidur ya? Nah, jadi alasannya harus kuat gitu ya. Nah, ini kalau yang direncanakan di awal. Kemudian persyaratannya harus dijaga 24 jam ya. Kemudian bahan peledak yang digunakan ya,
sampai. Nah, yang kedua, kalau misalnya peledakan tidur itu dadakan seperti tadi, misalnya pada satu hari ya setelah misalnya lokasi itu diisi, tiba-tiba ketika akan diledakkan itu kan harus moving ya, alat-alat berat itu semua harus dipindahkan sejauh jarak aman. Ya. Nah, ketika akan dipindahkan misalnya mengalami kerusakan sehingga tidak bisa pindah ya, tidak bisa diderek juga gitu, tidak bisa, sehingga harus diperbaiki di tempat itu. Nah, karena proses perbaikannya itu lama sehingga tidak bisa melakukan peledakan di hari yang sama, maka proses peledakannya itu boleh dilakukan di besok harinya. Nah, itu di sleep blast namanya. Nah, kalau kejadian seperti itu namanya kejadian dadakan. Nah, itu boleh dilakukan asalkan meminta izin terlebih dahulu ke kepala inspektur tambang.